Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5A akan mempresentasikan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Mika Amalia SPD MPD. Bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Pancasila? Nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai cara. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam setiap tindakan dan sikap sehari-hari. Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, sehingga semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Pancasila memiliki 5 sila atau prinsip dasar, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Berikut akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama ada pengertian toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menerima perbedaan antar individu ataupun kelompok, baik dalam hal keyakinan, budaya, ras, maupun pandangan hidup. Toleransi ini penting untuk menciptakan keharmonisan dalam masyarakat yang beragam. Lalu selanjutnya ada contoh penerapan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dalam lingkungan keluarga, yakni dengan mengajarkan keluarga kita untuk saling menghargai dan berbicara dengan baik saat menghadapi konflik. Lalu yang kedua di sekolah, yakni dengan mendorong kegiatan yang melibatkan seluruh siswa tanpa memandang latar belakang. Contohnya program pertukaran budaya dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga di masyarakat, yakni dengan mengorganisir acara yang merayakan keberagaman seperti festival budaya atau dialog antar agama. Membantu sesama. Pengertian membantu sesama berarti memberikan keuntungan kepada orang lain, baik berupa tenaga, waktu, atau dana, dengan tujuan meringankan bebannya. Sikap membantu sesama juga disebut tolong-menolong. Tujuan membantu sesama adalah untuk meringankan beban orang yang menciptakan rasa persaudaraan dan persatuan. Selain itu, membantu sesama juga dapat memberikan manfaat kerjasama seperti 1. Meningkatkan rasa peduli dan kepekaan terhadap orang yang membutuhkan. 2. Menciptakan suasana rukun, damai, dan tentram. 3. Mempererat tali persaudaraan. 4. Menambah rasa kekeluargaan harmonis dan saling peduli, membuat diri lebih bahagia. Yang ketiga ada persatuan. Apa sih persatuan itu? Persatuan adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian. Kehadiran Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan untuk berseteru. Persatuan Indonesia bukan sebuah sikap maupun pandangan dogmatik dan sempit, namun harus menjadi upaya untuk melihat diri sendiri secara lebih objektif dari dunia luar. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dari proses sejarah yang perjuangan yang panjang dan terdiri dari bermacam-macam kelompok suku bangsa. Namun, perbedaan tersebut tidak untuk dipertentangkan, tetapi justru dijadikan persatuan Indonesia. Pengertian musyawarah. Musyawarah merupakan proses perundingan atau diskusi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai kesepakatan atau mufakat dalam mengambil keputusan. Musyawarah merupakan prinsip penting dalam sistem demokrasi dan pemerintahan yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan partisipasi. Prinsip musyawarah. Prinsip utama dari musyawarah adalah adanya keterlibatan dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini menekankan pentingnya mendengarkan pendapat-pendapat beragam serta melakukan perundingan secara terbuka dan adil. Lalu ada tujuan musyawarah. Tujuan utama dari musyawarah adalah untuk mencapai kesepakatan bersama serta memperoleh legitimasi atas suatu keputusan melalui proses perundingan yang demokratis. Melalui musyawarah diharapkan dapat tercipta keputusan-keputusan yang lebih akomodatif terhadap berbagai pandangan serta memperkuat rasa kepemilikan kolektif atas keputusan tersebut.
Manfaat musyawarah. Manfaat dari praktik musyawarah antara lain adalah menciptakan rasa saling menghargai antar pihak, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengambil keputusan publik, membangun legitimasi dan dukungan atas kebijakan atau tindakan tertentu, serta meningkatkan kualitas hasil-hasil kebijakan melalui pemikiran-pemikiran pluralistik. Contoh praktik musyawarah. Contoh praktik musyawarah bisa ditemukan di tingkat pemerintahan seperti pembahasan anggaran negara antara eksekutif dan legislatif, maupun di tingkat sosial seperti pembahasan aturan-aturan internal organisasi kemasyarakatan. Di samping itu, juga bisa ditemukan dalam konteks keluarga atau komunitas lokal ketika akan mengambil sebuah keputusan besar yang berkaitan dengan seluruh anggota keluarga atau komunitas. Keadilan. Keadilan ialah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Perwujudan keadilan perlu diupayakan dengan memberikan jaminan terhadap tegaknya keadilan. Tujuan keadilan. Tujuan dari keadilan yaitu guna mencapai kesejahteraan bagi warga negara Indonesia. Meski Indonesia kaya keberagaman, tetapi perlakuan yang diberikan haruslah adil. Keadilan adalah keadaan di mana suatu hal berada dalam keadaan seimbang atau sama rata, atau juga dapat dikatakan tidak berat sebelah. Pengertian keadilan. Keadilan secara leksikal berarti sama atau menyamakan maupun setara. Menurut pandangan umum, keadilan yaitu menjaga hak-hak orang lain. Definisi keadilan ialah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Contoh dari keadilan. Contoh dari nilai keadilan berdasarkan Pancasila sila kelima, berperilaku adil pada siapa saja tanpa memandang ras, agama, suku atau budaya, dan gender atau jenis kelamin, sehingga menghormati serta menghargai hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.